Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sebelum belajar silakan untuk dirapikan terlebih dahulu mejanya, bangkunya. Kalau misalnya ada sampah boleh dibuang terlebih dahulu. Sudah rapi ya? Sekarang Ibu absen dulu. Apakah hari ini masuk semua? Masuk, alhamdulillah. Silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik semuanya, sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan dalam hati mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan ya dalam belajarnya. Amin. Nah, sekarang kita masih akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Tepatnya ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Dewi, silakan. Tentang otot, Bu. Ya, betul. Kita akan mempelajari tentang otot. Otot pada manusia ya. Otot. Nah, tujuannya adalah supaya siswa dapat menganalisis, siswa mampu menganalisis jenis otot pada manusia dan karakteristiknya. Kemudian yang selanjutnya siswa mampu menganalisis macam-macam sifat kerja otot. Ya, itu ya tujuan kita belajar hari ini. Kemudian, apa sih manfaat dari kita mempelajari otot? Yaitu, yang pertama kita akan sama-sama mengetahui tentang jenis-jenis otot pada manusia itu apa saja dan karakteristiknya itu seperti apa saja. Kemudian yang kedua, agar kita tahu nih sifat kerja otot di manusia itu ada apa saja gitu ya. Kalau untuk laki-laki mungkin mereka kan suka futsal ya. Nah, biasanya kalau futsal itu kan suka jatuh gitu ya, suka ada yang terkilir atau apa. Nah, jadi kita setelah mempelajari ini akan tahu otot yang sakit itu yang sebelah mana, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat nggak materi tentang minggu kemarin? Siapa? Ada yang masih tahu? Tentang tulang rawan dan tulang sejati. Ya, betul, tentang tulang rawan dan tulang sejati. Gimana sih tulang rawan dan tulang sejati itu? Jihan mau coba menjawab? Karakteristik tulang kalau dilanjut elastis dan mudah dibelokkan, contohnya pada kulit hidung dan telinga. Ya, kalau untuk yang tulang sejatinya seperti apa? Tulang sejati sifatnya keras, mudah patah dan tidak bisa dibengkokkan, contohnya pada telinga. Ya, seperti itu ya, masih ingat. Jadi materi minggu kemarin dengan minggu sekarang itu masih ada hubungannya. Sekarang kita masuk ke materi sekarang, yaitu tentang otot. Nah, ada yang tahu penyusun tubuh manusia itu ada apa saja? Ada apa saja? Karena boleh? Ada rangka sama otot, Bu. Ya, betul, ada rangka sama otot. Jadi kedua itu adalah yang menyusun tubuh kita supaya kita bisa bergerak. Itu ada rangka atau tulang dan otot. Sekarang Ibu punya gambar ini 3. Nah, ini otot manusia. Tapi kita belum tahu nih otot ini otot apa, otot ini apa, dan ini apa, kita juga belum tahu ya. Jadi silakan duduk berkelompok atau sudah berkelompok ini? Sudah. Ya. Nanti Ibu akan bagikan ini satu kelompok satu gambar, kemudian kalian diskusikan ini otot apa gitu ya. Nanti Ibu akan tulis di depan aspek yang harus kalian amati dari gambar ini. Oke ya. Silakan ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 ini
Ya, ini kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Ya, silakan diamati, didiskusikan. Nah, Ibu akan menuliskan aspek-aspek apa saja yang harus kalian diskusikan mengenai gambar tersebut ya. Pembedanya yaitu yang pertama ada bentuknya, kemudian yang kedua ada jumlah inti sel, kemudian ada kerjanya seperti apa, kerja ototnya, dan yang terakhir itu ada gerak dan ketahanan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pembeda yang harus kalian amati dari gambar tersebut ya. Bentuk, kemudian jumlah inti sel, sama kerja otot, dan yang terakhir ada gerak dan ketahanan. Silakan ya didiskusikan. Kira-kira ini otot apa ya? Kalau aku tadi baca di literatur, otot yang seperti ini adalah otot duri karena bentuknya panjang dan silindris. Ya, gimana anak-anak, ada yang bisa Ibu bantu? Ini Bu, kita masih bingung apakah ini otot duri atau otot jantung ya? Soalnya sama-sama panjang dan silindris. Oh gitu. Nah, kalau otot jantung itu ada cabangnya. Kalau ini ada cabangnya enggak? Enggak, berarti otot apa? Duri. Ya. Iya, nah jadi ini bukan otot jantung. Nah, silakan ya, coba kalian diskusikan kembali. Ibu, kita mau tanya, Ya, kalau kenapa? otot jantung itu berarti cuma ada jantung ya? Ya, kalau otot jantung itu khusus ada di jantung, tepatnya ada di dinding jantung gitu ya. Gimana, udah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya, di depan teman-teman kalian. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Siapa yang menulis? Sok, Dewi. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan isi diskusi kami. Jadi gambar kelompok kami merupakan otot dengan ciri-ciri sebagai berikut. Oh, jadi kelompok 1 kebagian otot duri gitu ya. Nah, untuk bentuknya apa ini? Panjang dan silindris. Untuk jumlah inti selnya banyak dan terletak di mana? Terletak di tepi. Oke. Kemudian yang ketiga, aspek pembedanya tentang apa yang terjadi? Tentang kerja otot ya. Dipengaruhi kesadaran, dan yang terakhir cepat dan tidak teratur. Ya, boleh dibacakan kembali bentuknya seperti apa, jumlah intinya seperti apa. Sok, dibaca saja nggak apa-apa. Sok, siapa mau Dewi atau mau Aura, terserah. Sok, Aura boleh. Bentuknya panjang dan
gerak dan ketahanan cepat dan tidak teratur. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh ya, silakan untuk tatapannya masing-masing. Boleh Ibu pinjam. Ya, jadi untuk kelompok 1 ini tadi bisa dengar tadi dulu sebentar. Ya, nah untuk otot duri tadi ada dari kelompok 1 ya. Bentuknya panjang dan silindris, jumlah inti selnya banyak dan terletak di tepi. Kerja ototnya dipengaruhi kesadaran, gerak dan ketahanannya cepat dan tidak teratur. Ibu lupa saatnya kalian tadi juga mencantumkan di bagian mana sih otot tersebut ada. Nah kalau otot luring ini adanya seperti di lengan, di kaki, di pipi, itu otot luring. Nah ini cepat dan tidak teratur, kemudian dipengaruhi kesadaran. Kalau kita menggerakkan tangan seperti ini, kita sadar atau tidak? Sadar ya, sadar. Nah berarti otot luring itu contohnya ada di tangan. Kita harus ingat bahwa ketika kita menggerakkan tangan itu dipengaruhi dengan kesadaran. Ya seperti itu. Untuk kelompok silakan nih. Mau sama siapa dipimpinnya? Boleh maju. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di gambar kelompok kami merupakan otot kolon dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ya, jadi untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Otot polos, sebagian otot polos. Bentuknya gelendong dan ujung meruncing. Kemudian jumlah inti selnya apa Rehana? Yang sebelah sini 1 dan terletak di tengah sel. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, kerja ototnya tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Ya, dan yang terakhir lambat dan teratur ya. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan tadi. Silakan berdua. Ya, sama-sama. Nah, jadi untuk kelompok 2 ini ada otot kolon. Bentuknya gelendong dan ujung meruncing. Jumlah inti selnya 1 dan terletak di tengah sel. Kerja ototnya tidak dipengaruhi kesadaran dan gerak dan ketahanannya lambat dan teratur. Nah, kalau otot polos ini letaknya ada di usus sama di lambung contohnya ya. Nah, kalau usus kita sedang bekerja, kita merasa nggak? Sadar nggak? Sadar nggak? Enggak ya. Jadi kita nggak tahu kapan usus kita bekerja, kapan lambung kita bekerja, itu nggak tahu karena di sana itu ada otot polos. Untuk selanjutnya kelompok 3 silakan. Mau sama siapa ditulisnya nih? Boleh sama Rehana, sama Jihan? Nih. Oh, silakan. Ditulis seperti itu ya, nanti namanya dulu di atas. Langsung saja tulis saja. Langsung saja tulis. Jihan boleh diperbesar tulisannya biar kelihatan yang lain. Sesudah ini boleh. Boleh dipercepat Jihan menulisnya.
Ya, jadi untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 ini kebagian otot apa itu boleh dibaca? Otot jantung. Otot jantung bentuknya gimana? Panjang dan simetris bercabang. Jumlah inti selnya Banyak dan di tengah. Kemudian kerja ototnya gimana? Tidak Tidak melalui kesadaran. Dan yang terakhir kita lihat gerak dari kekuatannya seperti apa ya otot jantung. Teratur dan tidak cepat lelah. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Silakan ditutup. Nah, jadi untuk otot jantung ini spesial. Dia hanya ada satu di dalam tubuh, yaitu hanya ada di jantung. Ya, betul, tepatnya ada di dinding jantung. Kita lihat nih, tidak cepat lelah. Jantung kita kalau misalkan lelah itu nanti gimana? Bakalan tidak mengalir ya darah ke seluruh tubuh. Jadi untuk di otot jantung ini kerjanya teratur dan tidak cepat lelah. Ya, terima kasih untuk semuanya ya yang sudah mempresentasikan. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat kerja otot. Sifat kerja otot ada yang tahu ada berapa? Coba Laura, ada berapa sifat kerja otot? 4. Ada 4 ya. Kita ini mau menghapus dulu ini. Setelah itu kita akan belajar bareng-bareng apa saja sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot itu ada 2 jenis. Ada yang tahu? Ekstensi meluruskan, fleksi membengkokkan. Nah, kalau itu jenis-jenisnya ya. Kalau macamnya itu dibagi 2. Ada yang disebut ya betul antagonis Sinergis. dan sinergis, betul. Antagonis itu apa? Efek gerak berlawanan. Ya, efek gerak berlawanan. Kalau sinergis berarti searah ya. Searah. Nah, kalau untuk antagonis ini ada 4. Yang pertama ada ekstensi. Ekstensi meluruskan, betul, berlawanan dengan fleksi atau membengkokkan. Nah, jadi kalau ekstensi itu meluruskan. Jadi misalkan dari sini kita ke sini itu meluruskan ya. Dari sini misalkan itu meluruskan. Nah, kalau begini
dari sifat kerja otot yang antagonis. Ini ada ekstensi lawannya fleksi, kemudian apa? Abduksi lawannya aduksi, kemudian supinasi lawannya pronasi, depresi lawannya orientasi. Nah, kalau untuk sinergis ini contohnya cuma ada satu. Kayak kita mau buka kunci, jadi searah searah gitu kan. Enggak yang ini ke bawah ini ke atas kan, enggak kan? Tapi bareng tur buka kunci gitu. Ya. Ngerti semuanya? Ngerti. Ya, alhamdulillah ya kita sudah mempelajari tadi tentang materi jenis-jenis otot, kemudian ini sifat kerja otot. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah mengerti semuanya ya? Ya, ada yang mau menyimpulkan apa saja materi yang sudah dipelajari kita hari ini? Boleh, Amra? Tiga jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot beku. Kemudian sifat kerja otot itu ada 4, yaitu Ekstensi betul lawannya. fleksi, Kemudian abduksi, lawannya. Kemudian depresi, depresi lawannya apa? elevasi, Terakhir ada supinasi. supinasi, Lawannya apa? pronasi. Ya betul itu ya. Mudah-mudahan kalian tidak lupa apa yang sudah kita pelajari hari ini. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Oh iya jangan lupa nanti Ibu akan mengirimkan link untuk evaluasi yang akan dikirimkan di grup WA ya. Sudah masukkan semuanya? Sudah. Ya, nanti dikerjakan ya di Google Form Ibu akan bagikan. Untuk itu, oh iya untuk materi di minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang mekanisme dari kerja otot itu sendiri. Ya, tidak ada yang ditanyakan? Tidak.